الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جناب المحترمين علماء الكرام wa ma'asyiruhum, bapak-bapak segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus takmir masjid As-Sakinah di Kampangan Lali Faktor Masjid As-Sakinah Mojo Toidan, para hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah pagi ini kita masih dipertemukan kembali kanthi kawanan sehat walafiat. Setelah beberapa hari yang lalu kita sudah dihadapkan dengan antara keinginan dan tantangan krono enek iwak wedhus gak dipangan ki eman-eman dipangan gak wani mangan. Berkaitan dengan itu, kami di dalam bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah kemarin banyak menyampaikan materi yang berkaitan kali pelajaran hikmah di dalam pelaksanaan Idul Adha maupun Idul Nahr, hari raya kurban. Para hadirin wal hadirat rahimahullah, sebagaimana keterangan dalam banyak referensi bahwa pelaksanaan kurban ini sebenarnya sudah diawali pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Namun yang biasa kita dengar ceritanya inilah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat Qabil dan Habil untuk bisa mendapatkan pasangan jodoh yang akan dijodohkan oleh jodohnya atau gandengannya si Qabil, maka syariatnya harus melaksanakan kurban. Sinten sing kurban ikhlas, maka aku akan mendapatkan iklima sing jawadon sing ayu. Sementara setelah syariat itu diberlakukan, kurbannya si Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nopo? Karena niki sing pertama adalah ikhlas. Qabil kurban dengan hasil pertaniannya, karena memang statusnya menjadi petani. Habil kurban dengan ternaknya, karena memang peternak. Di saat beliau kurban ini, Habil memilih hewan yang paling sehat, paling gemuk, paling bagus, sehingga tidak eman-eman, tidak berpikir panjang, tidak ada motivasi yang lain, tapi dorongan karena ikhlas. Definisi ikhlas, makanya hikmah pelaksanaan
penyembelihan hewan kurban ini pertama adalah al-ikhlasu fil amal. Ikhlas itu definisinya tasfiyatul amal minal kadurat, membersihkan amal dari beberapa penyakit hati. Penyakit hati itu memporia, pamer, takabur, sombong, dan seterusnya. Ini penyakit hati. Makanya kita niku nek ibadah niku sing penak wis mboten usah mikir macam-macam, pokok sing penting nglakoni perintah titik. Enten dawuh ngeten, inni la a'lamu syai'an yuqarribukum minal jannah wa yub'idukum minan nar illa amartukum bi. Saya beribadah ini apakah bisa menjadikan sebab saya dekat surga, kenapa mlebu swarga, apa aduh saka neraka, jauh dari yang neraka artinya tidak masuk neraka. Saya nggak pikir, sing penting ini ibadah, ini perintah tak lakoni. Kadang-kadang kok enten iki oh iki lho ibadah iki ganjarane gedhi, iki ganjarane cilik. Nek mikir ganjaran gedhi cilik iki swarga iki neraka iki cara bakal eceran. Coba cek bakal eceran. Eceran kadang dipikir nek kolaan iki lho, iki nek diecer ku batine akeh. Iki bakal eceran ku cik mikir batin, tapi nek wis grosir agen metune barang iki mboten eceran, bok-bokan, kartonan niki wis gak usah dipikir batine, nek insyaallah metune 100 karton, 100 box niki insyaallah ya ora usah mulai bati, wis otomatis. Jenengan gak usah angen-angen niat ingsun mangan sego 3 piring, tak niatin gongko ben marep. Ya wis gak usah niat ben marep nek 3 piring ya insyaallah ya wah. Inilah a'lamu syai'an yuqarribukum minal jannah wa yub'idukum minan nar illa amartukum bi. Enten dawuh terusane niki inilah a'lamu syai'an yub'idukum minal jannah wa yuqarribukum minan nar illa nahaitukum an. Iki larangan tak doi. Enggak tahu apakah dengan saya menjauhi larangan itu ini dan itu seperti ini larangan yo tak tahu. Mungkin sami kali di saat orang yang sakit perintah dokter minum obat isu awan sore, ini karena syariatnya memang nah supaya kita ini dibarengi waras yesbu yang ada piye kita semata-mata perintah dokter harus berkata. Jadi yang pertama, marilah Bapak Ibu yang saya hormati, dalam segala aktivitas ibadah apapun, baik itu sedekah atau ibadah mahdoh atau ibadah sholat, puasa, yang tahu standar keikhlasan sajane aku ikhlas orang ini yo awake dhewe. Panjenengan saged merasakan di saat panjenengan sholat dadi imam, di saat panjenengan sholat berjamaah kok rasane sholat iki iso khusyuk, di saat maca suruh, di saat maca tasbih rukuk sujud ini genep sehingga anggap aja durasinya sholat itu 5 menit. Ini pajamaah nek dhewe kok di bawah itu ya berarti kira-kira ini dereng ikhlas. Nek pajamaah kan disawang wong, berarti khusuk nih. Ben diarani wong kae salate
Khusus tapi dewi coba mergo yo kene wong, kene senyawa. Ya itu kan ada tendensi misalnya itu. Oleh karena itu ibadah apapun monggo kita dasari dengan ikhlas, insyaallah kanthi ikhlas inilah yang akan bisa punya peluang kesempatan untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya qurbani Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu banyak jumlah atau korban pun mulai unta, sapi, kambing, termasuk korban Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Yang kedua, di dalam pelaksanaan peringatan Hari Raya Idul Nahr yang kemarin kan di ritual penyembelihan korban itu, yang kedua hikmahnya adalah al-ihsan fil udhiyah. Al-ihsan fil udhiyah niki maknane bagusi penyembelihan, artinya memperlakukan yang baik terhadap hewan yang akan disembelih. Sehingga maknanya nopo? Kita sebagai umat Islam di dalam syariat agama diperintahkan agar kita mempercepat kematiannya si hewan. Jangan sampai menyiksa mulosoro karo kewan sing arpati sehingga disiksa dhisik, di pulosoro dhisik, ora cepet-cepet langsung dan dipateni. Cara berpikir kita harus putih. Lah iya toh. Kita sebagai manusia, syariat agama saja memerintahkan agar al-ihsan fil udhiyah, ngapi yang kewan mawon kita kudu bersikap sing apik, apalagi kita bersikap terhadap sesama manusia. Ini harus disadari, tidak hanya kita hidup berkemanusiaan, tapi berkeprihewanan, berkeprihewanan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayyidina Umar itu diterima segala macam ibadahnya itu kan karena gak ada sifat welas yang boleh manuk emprit atau manuk sing damel dolanan cah cilik. Nek manuk ditaleni oleh hari-hari, diculne ditarik, seneng. Cah cilik. Setelah itu Sayyidina Umar tahu kalau burung yang dipakai mainan anak kecil itu kemudian dibeli, dimerdekakan, diculne. Ben merdeka, ben bebas. Goro-goro welas ngene hewan iki lho dadosaken sebabe segala amal benda diterima, diridhoi karena hanya amal yang sepele. Panjenengan sering minum ceritane perempuan nakal yang memberi air minum segawon. Apa segawon? Asu apa aja? Anjing. Niki kan sederhana. Al-ihsan fil budhi. Walasa nyagoni kaulane Allah irhamu man fil ardi. Jadi semua itu punya
hak untuk dikasih sayangi. Kalau panjenengan punya hewan piaraan sing lulut, mulai soko berbagai macam jenis hewan ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya si hewan itu juga punya perasaan, gadai nopo ini perasaan. Lawang kita diperintah nih terhadap hewan kados mekaten, apalagi terhadap manusia. Makanya monggo kita berusaha untuk saling menghargai, saling menyayangi, saling mengasihi di antara satu dengan yang lain, terutama dalam keluarga kita, di lingkungan hidup kita, di tempat kerja kita, punya kasih sayang, sikap yang baik antar sesama. Begini ngomongin terus malih, termasuk manusia yang mungkin beda keyakinan, beda faham, beda keimanan, sami wiyo menungso. Kalau masalah iman, keyakinan, lahum dinuhum waliyah. Kalau masalah kefahaman, lana amaluna walahum amal. Itu kan selesai. Tidak saling mencaci, tidak saling merendahkan, tidak saling menghina. Kemudian yang ketiga, di dalam pelaksanaan kemarin itu sangat tampak al-idharu fil manafi. Al-idharu manafi. Al-idharu manafi dunyawiyan wa ukhrawiyan. Prosesi kurban ini sangat tampak bukti nyata kemanfaatan dari sisi duniawi maupun ukhrawi. Secara ukhrawi jelas, wong jenenge kurban iki kan nggih, wong dumane wong arep kan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah Gusti, saya bisa begini itu karena jenengan, dan ini saya peruntukkan untuk panjenengan. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Ini dari panjenengan untuk panjenengan. Ini kan sebuah kesadaran diri bahwa orang bisa melakukan itu karena memang pertolongan Allah, karena ada hidayah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi akhirat. Dari sisi duniawi, tentu kalau panjenengan berpikir, cobalah sekali tempo dicatat, direkap sak kota Kediri ini. Dengan adanya kurban itu berapa kambing, berapa lembu sapi yang terjual. Ngangkat perekonomian. Nek wedhus 3.000-an, sapi gitu. 20 sedangkan 20 dirut 20-an. Dianggap sapi cilik ngoten mawon. Beden kesapi lah 20-an, 20 ribuan kali berapa? Asakinah gitu. Nah, kambing 24, kambing betul 35 loh. Ini tinggi stok, belum yang lain. Dengan kalkulasi, dengan hitung ada berapa sapi, berapa kambing, nilainya itu miliaran. Dengan hanya korban ini terangkat perekonomian, roda perekonomian, tidak hanya bakul kambing, bakul sapi, termasuk bakul kresek, bakul besek, bakul mika, bakul areng, bakul sunduk, bakul kecap, apa malah? Bumbu, tukang beleh, pan, bakul pan, anu pun ini, pakan kayu,
Pil yo payu bar mangan sate wedi terus ngombe pil. Napa jenenge? Pil penuru anu iki. Pol ngombe pil payu nek kebanteran rumah sakit yo payu. Nek kebablasan nek Pak Mudine yo meneh payu. Ya Allah. Artinya dari segala aspek kehidupan ini, dari sisi perekonomian, dari masalah duniawiya ini terangkat. Ini belum ngomongnya napa namine mudik. Mudik ini boten enten daline lho nggih. Daline ora enek. Hukumnya juga tidak wajib. Tapi pendahulu kita telah bisa biasakan di saat hari raya mudik, sejarah pulang kampung, sehingga diriwangi di saat Covid ini kon beli nang mobil, mobilnya ditumpaki mobil derek sampai konangan, kepingin mudik, gara-gara mudik ini loh, masya Allah banyak hikmah manfaat bagian dari keadilan ekonomi, pemerataan ekonomi, sehingga orang tidak hanya uang tidak terkumpul di ibu kota, tidak hanya terkumpul di tempat-tempat tertentu, tetapi merata. Sebab mergo mudik akhirnya bodoh mulih kampung bawa duit, bawa jajan, sembarang payu. Ini sangat membantu perekonomian kita, sehingga Pak Insya Allah akan bisa menurunkan inflasinya dalam satu daerah dan kota tertentu. Artinya pun para bapak, para ibu, ini dari sisi ekonomi. Dan yang terakhir, terus dari sisi duniawiyan dan ukhrawiyan, itu jelas sangat banyak manfaatnya. Sebarang-barang oleh payu, termasuk Idul Fitri ini, hikmah pun watak dari sisi ekonomis, malah payu kabeh pokoknya sih bulan kelambi. Semakin hari raya potensi tidak sama, tambah senang. Pokoknya terus buka dan sesuk yoyo. Yang terakhir adalah al-ilhamu sifatil hayawan. Ini penting, menghilangkan sifat manusia yang menyamai sifat-sifatnya hewan. Di saat disembelih, kula niku nggih boten atos mikir bagaimana kronologinya, kok bisa-bisanya di saat Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail sudah dia kakek-kakeknya apa bahasa tadi? Sudah dia kakek apa ya? Oh dia kakek. Nabi Ismail pun dia kakek, gak cerdas. Terus dicoba untuk diungkal malih, untuk cerdas malih. Kok tiba-tiba ini kan hanya ujian kan? Tiba-tiba begitu cepatnya ngenteni malaikat Jibril atau malaikat sing gawa wedhus gantine Nabi Ismail teng pundi. Kok tiba-tiba Nabi Ismail sudah berganti kambing atau wedhus, domba yang disembelih. Tadi bilang ada kan, saya kasih tahu. Itu ya. Menghilangkan sifat-sifat hayawan yang ada pada manusia, sehingga di saat panjenengan nyembelih iki sing tak beleh kewan, sing tak pateni kewan, supaya
aku iso ngilangi sifat kewan yang ada pada diri kita. Sebab manusia itu sebenarnya kan makhluk yang mulia, tetapi kalau dominasi sifat-sifatnya hewan, yang hewan itu punya nafsu, yang hewan itu duweni perilaku yang tidak baik, maka bisa jadi manusia itu lebih jelek daripada hewan. Makanya setiap perilaku jelek manusia pasti sandarannya hewan. Setiap perilaku moral akhlak yang jelek pada manusia mesti sandarannya hewan. Pokoknya pelut ya oke. Pelut itu apa? Pelut itu lumyu. Omongane pelut ya. Gulane wangel kaya pelut. Wong kaya wereng nih kok. Nah, liwat iki. Wereng. Wereng niki lho. Wereng niku ya wis wereng to. Apa lagi? Sing mana tak apa lagi? Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Moral ya wes mana kok. Artinya setiap perilaku manusia sing jelek iki mesti sandarannya kewan. Napa le? Wereng. Pedus. Pedus ke. Maksudnya yo, mari kurang mantep apa piye? Saya tahu. Buahnya darat. Buaya darat. Buaya darat, lintah darat. Terus mana sana? Itu ini apa? Saya tahu. Bedes. Oh bedes. Oh ini bagus mana? Sing nek bengi metune bengi ku lho sini. Lowo. Oh, pokoknya lowo kae. Lowo nek bengi metu nek awan turu. Lowo kae. Kupu-kupu mana? Lowo. Orang anak kolong. Apa? Anak kolong. Boleh. Terus kok hal-hal yang jelek itu biasa disadarkan dengan hewan. Artinya apa bahwa dengan adanya ini pelajaran untuk kita, mari kita berusaha untuk menghilangkan sifat kehewanan yang ada pada manusia. Pasti gelem ra gelem sadar ra sadar awake dhewe iki luwih rakus panganane. Prilakune mungkin tidak ada yang tahu, tapi nek urusan pangan awake dhewe luwih rakus. Bahwa wedhus niku sing dipangan suket rambanan, nek awake dhewe rambanan sak wedhus. Oke, apalagi di zaman sudah modern ini kita sudah banyak memakan haknya kucing. Kelaten eneke presto. Bandeng niku lak mesti biasane nek dase nek rene, sakjane nek bandeng presto, dase empuk, rene ya wis empuk. Panjenengan nek tengene daerah Ronggo niku enek namine ikan lunak nggih. Napa? Ayam lunak. Tulang lunak ya. Tulang lunak. Iki balung niku hake kucing kalau dia dipangan manungsa. Nah ibragas. Tulang lunak wis dintel manungsa. Saiki kucing niku dipangani gerih. Diulet boten buruk. Sekul kalih gerih boten buruk. Kalau natos kucing liar kalau pakan ini boten buruk. Tak gelem tak pangan dhewe. Kucing ratunya ulang gitu kan dia gratis al-idhabu sifatil hayat. Yang pasti kembali lagi intinya hanya di nomor 1 al-ikhlasu fil amal. Kurban Nabi Ibrahim, kurban si Habil itu semuanya diterima karena didasari dengan ikhlas. Tidak ada tendensi, tidak ada niatan yang lain,
kecuali hanya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bonik mawon ingkang saged dilaturaken dalam kesempatan pagi hari ini. Sepeda malih niku wis besar setek suro sapa ulut atau mulut cuma dilawan cuma dilagi rencana oh iya jadi susila kuat ya Allah Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubanana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afat ya rabbi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma akrimna min qabilul fahmi wa akhrijna min al-wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Muzalil atau Ustaz. Semoga menambah wawasan, hasanah keilmuan dan menambah serta meningkatkan keimanan bagi kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, masuk acara berikutnya yaitu acara ramah tamah dan santap pagi bersama. Dan alhamdulillah menu spesial kita pada pagi hari ini adalah lusen, lontong sayur Bu Biyi Mojoloto. Semoga dari seluruh jemaah selesai kita. Untuk itu disampaikan terima kasih jazakumullah khairan dan bagi warga atau pengurus RT yang lain ditunggu atensi dan supportnya untuk akan datang dan dapat berkoordinasi dengan seksi konsumsi Bapak Yoyo. Demikian acara akan subuh masuk kita di pagi kita. Saya membawa acara, mohon maaf bila ada kesalahan dan